Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita ada pertanyaan lagi dari kawan kita, sahabat kita. Jadi mengenai imam, Ustaz. Jadi pertanyaannya, apa sih kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi imam di masjid, gitu kan? Dan jika suatu waktu ketika orang itu sudah memiliki kapabilitas atau kriteria yang ditentukan untuk menjadi imam, contohnya orang ini udah imam banget lah gitu ya. Lalu satu waktu dia dipersilakan menjadi imam, mungkin di masjid di sekitar rumahnya atau di mana gitu kan, oleh DKM-nya mungkin sama teman-teman yang lain, tapi dia kekeh nggak mau gitu. Akhirnya yang jadi imam mungkin orang lain yang ilmunya mungkin masih minim lah gitu ya. Nah, itu hukumnya bagaimana tuh, Ustaz? Apakah si orang itu berdosa atau enggak, ataukah harus bagaimana seperti itu? Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi kalau dalam hadis dikatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum adalah mereka yang pandai kitabullah, yaitu pandai Al-Qur'annya. Bahkan dulu ada anak kecil namanya Amr bin Salamah. Jadi Amr bin Salamah ini dia kalau para saudagar ya, dari Madinah itu ke Syam, itu sering lewatin kaumnya Amr ini. Nah, Amr ini anak kecil yang kepo, suka tanya, gitu. Kalian dari mana? Kami dari Madinah dan seterusnya. Akhirnya orang-orang itu, ya orang Madinah itu ngajarin Quran ke Amr ini, padahal belum Islam. Oh, statusnya belum Islam itu? Belum Islam, belum. Iya, belum Islam. Nah, terus akhirnya dia ngapal. Hingga pada akhirnya ketika pas Fatu Mekah gitu, banyak kan kabilah-kabilah banyak masuk Islam, termasuk kabilahnya Amr ini. Nah, pimpinannya adalah ayahnya sendiri, Salamah, Amr bin Salamah ini. Jadi pimpinannya. Akhirnya mereka kan tanya, "Wahai Rasulullah, yang imamin kami siapa? Ya paling banyak bacaan Qurannya," gitu. Dicari. Ternyata anaknya sendiri. Waktu itu umurnya baru 7 tahun. Umurnya baru 7 tahun dan hafalan Qurannya banyak. Artinya di sini disimpulkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, selama anak itu sudah mumayyiz itu berarti kan 7 tahun. 7 tahun. Ya. Maka sudah boleh jadi imam. Gitu. Kenapa? Karena memiliki kapabilitas melebihi yang dewasa. Ya kan? Jadi kan di sini kan ada, boleh dibilang Islam itu juga ada sistem meritokrasinya gitu. Jadi melihat itu sesuai kapabilitas. Jadi nggak usah lihat siapa-siapanya. Jadi kalaupun usianya masih muda gitu nggak apa-apa? Meskipun. Kan kadang ada yang anak kecil bisa apa kan gitu biasanya tuh ya, ataupun walaupun dia ilmunya ada tapi masih kecil, kadang gitu kalau di kita kan masih memandang senioritas lah gitu ya. Mungkin gitu. Itu apa namanya, ya satu sikap yang perlu diperbaiki ya. Karena kita jadi yang Allah tinggikan itu orang berilmu, bukan orang tua. Ya, jadi kalau misalkan yang muda lebih berilmu, yang lebih ditinggikan orang berilmu itu meskipun masih muda, ya kan, betul, gitu ya. Betul. Nah, jadi memang selayaknya orang-orang tua ya, ketika pas mereka itu tahu ya ada yang lebih capable gitu ya, itu ya sadar diri harusnya. Ya kan, sadar diri untuk apa? Udah jadi makmum saja. Dalam satu ucapan Ali bin Abi Thalib, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang mengerti kadar dirinya. Tapi permasalahannya ketika pas yang dipersilahkan ini ternyata nggak mau maju, gitu kan? Betul. Terus akhirnya yang maju adalah yang mungkin kapabilitasnya mungkin under, ya lebih di bawah gitu ya. Ini bagaimana? Ini mungkin ada satu hal yang perlu kita kaji dulu. Kenapa kok nggak mau, ya kan? Ataukah mungkin ya dia itu
apa pernah diomelin di situ mungkin, ataukah mungkin ada yang ngedengki di situ, atau memang dia sendiri juga minder, ya kan? Ya udah, dengan begitu berarti kan dia DKM seharusnya sepakat dong. Jangan ada yang nyalahin dia dan seterusnya, ya. Terus kita dorong terus, karena yang seperti itu kan kadang terjadi juga. Di salah satu masjid kami pun juga di sana di Bekasi sama juga ada yang sebenarnya ya capable juga gitu ya, tapi karena pernah dikomentari ya, oleh seorang jamaah, akhirnya setelah itu nggak mau lagi jadi imam. Ya, saya juga pernah tuh Tad. Jadi suatu daerah itu jadi imamnya saya lihat masih muda, dan di situ mungkin cara pembacanya dia ada yang tidak sesuai dengan paham jamaah situ, akhirnya dimarah-marahin seketika itu setelah sholat gitu. Jadi kan mungkin ya itu dia mungkin jadi jadi down gitu kan, atau mungkin jadi nggak enak, wah mungkin pemahaman di sini bacaannya harusnya kayak gini, ternyata saya pemahamannya beda, akhirnya seperti itu Tan mungkin. Iya gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana tuh? Nggak apa-apa berarti? Ya apa namanya? Harus gimana tuh? Berarti ya memang harus didiskusikan lagi mungkin. Didiskusikan lagi ya. Bicarakan lagi ya. Misalkan nih, karena mau nggak mau harus ada imam kan? Betul. Ya udah, imam yang terbaik dulu yang mana? Sambil ini diproses nih, ya. Yang lebih bagus bacaannya diproses, ya. Ya jangan sampai lah kita ini ketika pas sholat berjamaah seharusnya mendapatkan pahala yang banyak dengan khusyuan saat kita mendengar bacaan sang imam, tapi kemudian nggak khusyuk gara-gara bacaan yang tidak layak begitu ya. Betul. Jadi perlu didorong lagi. Saya rasa ini tidak usah kita kaitkan dengan dosa atau tidak dosa. Kaitkan saja dengan teknisnya saja. Jadi tidak segala sesuatu kan kita ini dosa atau enggak. Jangan gitu loh. Jadi sama seperti kita mendakwai orang yang belum sholat, nggak usah kita anggap langsung dosa-dosa gitu. Udah pegang tangannya aja ke masjid gitu. Ya kan, nggak usah dibahas ini dosa kamu nggak sholat, ini nggak usah kan gitu ya. Ya sama dengan ini tadi anak ini tadi atau yang masih muda ini tadi yang udah punya kapabilitas untuk bacaan yang bagus ya kan, kenapa kok nggak mau lagi, ada apa gitu kan. Perlu diskusi dan musyawarah. Saya teringat apa yang tadi saya sampaikan, Syekh Muhammad Ghazali pernah ditanya, Syekh, ma hukum tariki shalah? Ya Syekh, apa hukumnya orang meninggalkan salat? Hukumnya adalah anta akhudha biyadihi ilal masjid. Hukumnya adalah kamu tarik tangannya ajak ke masjid. Itu hukumnya. Iya. Luar biasa ya? Iya. Ya, daripada berfokus pada ini dosa atau tidak dosa kan gitu. Jadi orang takut akhirnya ya. Betul. Jadi seperti itu. Iya. Jadi ala kulli hal perlu mempersiapkan ya. Masjid-masjid manapun itu perlu mempersiapkan imam-imam itu memiliki kemampuan untuk mengkhusyukkan salat berjamaah. Gitu ya. Apalagi yang ibarat kata merdu ya suaranya. Kadang bacanya panjang pun nikmatin gitu kan. Enak gitu ya. Benar. Apalagi soundnya bagus. Betul. Oh, luar biasa itu. Iya, enak banget. Iya. Kadang kan orang kan nggak betahnya kan udah bacanya biasa aja gitu kan, lama gitu kan, jadi kan gerendeng si jamaah nih makmumnya kan. Iya. Ya itu pentingnya bacaan yang bagus ya, imam yang bagus ya, seperti itu. Dan itu bacaan bagus itu karunia dari Allah. Betul. Ya. Betul. Memang seseorang itu untuk bacaan mungkin bisa berlatih, tapi kok suara bagus itu karunia Allah. Betul Ustaz. Tidak dipungkirilah itu mah. Iya. Tidak semua orang punya ibarat kata ya. Iya benar. Dan nggak bisa dimirip-miripin juga. Kadang khasnya begitu mungkin begitu. Benar. Iya. Benar. Iya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.